Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Dan demikianlah Allah mempergulirkan waktu. Rasa-rasanya baru kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan. Tidak terasa pada malam hari ini adalah malam yang ke-23. Sudah 22 hari Ramadan kita lalui. Maka pada malam ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal baik yang telah kita lakukan selama ini, khususnya 22 hari belakangan, dan amal yang sedang dan akan kita lakukan, semua amal ibadah dan kebaikan itu diterima hendaknya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, seperti yang telah disampaikan, bahwa tema kajian kita berjudul Menggapai Keberkahan Ilahi. Kita buka bahasan dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, termaktub hadis ini di dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat tentang orang soleh yang hidup sebelum kita. Dikatakan oleh Nabi, dikisahkan oleh beliau, baina rajulun bi falatin minal ardi. Suatu hari, kata Rasul, ada seorang yang melakukan perjalanan di tanah yang lapang. Fasami'a sautan fi sahabatin isqi hadiqata fulan. Ketika dia lakukan perjalanan, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari langit, yang suara itu berbunyi, siramilah kebun si fulan. Maka ia lihat awan kemudian menjadi mendung, kemudian turunlah hujan di tempat yang banyak bebatuan. Kemudian setelah terkumpul air itu, mengalirlah air. Maka ia pun, Bapak Ibu, mengikuti kemana arah air itu. Ketika dia dalam mengikuti arah air, bertemulah ia dengan seorang pemilik kebun yang sedang mencangkul tanah yang mengarahkan air tadi ke kebunnya. Lantas orang yang berjalan tadi bertanya kepada pemilik kebun, ya Abdullah masmuk, wahai hamba Allah, siapa nama engkau? Maka dijawabnya, fulan, namaku fulan. Maka betapa terkejutnya orang ini, Pak. Ketika pemilik kebun melihat orang yang bertanya, agak terkejut. Dia pun bertanya, ya Abdullah, lima tas'aluni anismi. Wahai orang asing, wahai hamba Allah, ada apa gerangan? Mengapa tiba-tiba engkau menanyakan tentang namaku? Maka diceritakannya, sesungguhnya ketika aku melakukan perjalanan, tiba-tiba aku mendengarkan suara dari langit, siramilah kebun si fulan. Dan nama yang aku dengar persis dengan nama yang engkau jawab tadi, wahai pemilik kebun. Apa yang engkau lakukan dengan kebunmu? Maka lihatlah jawabannya. Kata pemilik kebun, karena engkau telah berucap demikian, sesungguhnya ketahuilah, setiap kali aku menghasilkan dari kebunku itu, maka hasil dari kebun, setiap kali aku panen, aku bagi menjadi 3. Sepertiga aku sedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Sepertiga
aku makan bersama keluargaku. Dan sepertiganya lagi aku tanam untuk hasil yang berikutnya. Maka lihatlah Bapak Ibu cerita sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita bagaimana Allah jika berkehendak Allah berikan keberkahan kepada pemilik kebun. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena orang yang memiliki kebun ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat amalnya. Bayangkan Pak, setelah dia panen, hasil dari kebunnya itu sepertiganya diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Orang lain boleh jadi tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Dan Allah Maha berterima kasih. Dan Allah karuniakan keberkahan kepadanya. Maka ketika kita berbicara tentang keberkahan Bapak Ibu, inilah dia. Kalau ada di antara kita yang bertanya, apakah kehidupan yang kita lalui sekarang ini adalah kehidupan yang berkah atau tidak? Maka jawabannya Bapak Ibu, dibalikkan saja pertanyaan itu. Kalau seandainya kehidupan kita adalah kehidupan yang mendatangkan kebaikan baik kepada diri atau orang lain, berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Dan mesti kita yakini di dalam akidah, di dalam hati, bahwa tidak ada satu pun zat yang mengaruniakan keberkahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat wahibul barakah. Allah yang mengaruniakan keberkahan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tengok Pak. Allah karuniakan keberkahan ke tempat salat kita di Masjid Nabawi, dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Salat kita di Masjidil Haram, tempat yang diberkahi, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 100.000 kali lipat. Pergi kita ke Masjid Kuba, kemudian kita berwudu sebelumnya, lalu kita lakukan salat sunat di sana, berkah Masjid Kuba. Sama nilainya dengan satu umrah, kata Nabi. Tengok Bapak Ibu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada waktu. Ada kita kenal namanya waktu-waktu mustajab, berkah. Bulan yang kita lalui sekarang ini bulan Ramadan, qad jaa
Salam terkait menggapai keberkahan ini. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita urai panjang, tapi akan kita sampaikan pokok-pokoknya saja. Apa kunci mendapatkan keberkahan di dalam hidup? Yang pertama dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sesungguhnya kata Allah, kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, iman dan takwa itu janji Allah, Pak. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan bukakan kepada mereka. Kami akan perlebarkan bagi mereka. Kami akan kasih bertubi-tubi kepada mereka. Apa ya Allah? Barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan baik yang ada di langit ini maupun yang ada di bumi ini. Jadi kunci keberkahan itu Bapak Ibu tidak lain dan tidak bukan iman dan takwa kepada Allah. Siapapun yang menginginkan keberkahan, Pak, siapapun yang mendambakan keberkahan, Bu, kunci pertamanya jelas. Al-Quran kasih kunci kepada kita, berimanlah dan bertakwalah kepadanya. Dan satu, tidak sedang bagi kita contoh-contoh Bapak Ibu. Di zaman Nabi saja, bagaimana mungkin Madinah sekecil itu, Pak? Konon Masjid Nabawi yang sekarang itu, Pak, yang sampai dibatasi oleh pagar itu, itulah lebih kurang besar Madinah di zaman Rasul. Coba bayangkan sekecil itu negeri, Pak. Sekecil itu daerah. Bangsa Romawi dengan bangsa Persia, Pak. Sebesar itu kekuasaannya, takut dengan Madinah, Pak. Bayangkan tuh, Pak. Tengok pula, Pak. Hanya 2 tahun Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Pak. Berkah dari pemimpinnya, berkah. Menteri-menterinya berkah. Rakyatnya berkah. 2 tahun cuman, Bu. Tidak ada orang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi ketika keberkahan itu dicabut, Pak, keimanan dan ketakwaan itu tidak ada, Allah cabut pula keberkahan. Itulah yang terjadi dengan kekhalifahan kita, Pak. Bapak, Ibu tahu sejarah Turki Utsmani? Khalifah pertamanya Utsman Ghazi itu. Di awal-awal, Pak, bagaimana hebatnya Turki Utsmani itu, Pak. Sampai melahirkan khalifah yang bernama Muhammad Al-Fatih, Pak. Sampai kemudian sekitar tahun 1920-an, ketika tidak ada lagi iman dan takwa, Pak. Menteri-menterinya disogok oleh Inggris, Pak. Allah cabut keberkahan itu, Pak. Allah hancurkan kekhalifahan kita nih, Pak. Allah cabut kekhalifahan Islam nih, Pak. Apa? Karena hilangnya iman dan takwa. Dan kita boleh, kalau berpikir renung-renung lah ya, Pak. Negeri kita ini, Bapak Ibu, kata orang dilempar batu jadi tanaman, Pak. Batu yang dilempar, tumbuh tanaman, Pak. Itu saking suburnya negeri kita ini, Pak. Tapi kalau bertanya kita, Pak, misalnya Bapak kapan terakhir makan stroberi, Pak? Kami dulu Bapak Ibu sempat dulu ketika di Kairo bersama masih kecil nih Ustadz kita ini, imam kita dulu, anggur, Pak, stroberi, Pak, itu 1 kilo tuh 10.000 tuh.
mengatakan sejatinya tanpa bekerja, masing-masing kita nih Pak bisa dikasih negara 20 juta. Nah silakan bisa Pak, dilihat di YouTube ada tuh Pak. Duduk-duduk saja kita di rumah Pak. Saking hebatnya negeri kita nih Pak. Kalau seandainya iman dan takwa itu dijaga lah, dari hasil tambang saja ini, kata beliau nih Pak. Itu duduk-duduk saja kita di rumah Pak. Negara bisa kasih kita 20 juta. Jadi hal yang mesti kita tingkatkan Bapak Ibu adalah iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, apalagi untuk menggapai keberkahan ilahi, yang kedua adalah meminta keberkahan itu kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut ya Pak. Apa doa kunut yang diajarkan oleh Rasul? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan kepadaku ya Allah. Dari apapun yang Engkau beri ya Allah. Berkahilah ya Allah. Lihat Bapak Ibu. Para sahabat ketika datang Nabi SAW ke kota Madinah. Dikasih Nabi itu apapun Pak. Tapi ada seorang ibu. Tidak ada yang dia kasih kepada Nabi kecuali anak kecil yang bernama Anas Pak. Datang ibu ini bernama Ummu Sulaim kepada Nabi. Beliau pun mengaku, wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa aku beri Nabi. Kecuali ini Nabi, anakku yang masih kecil ini Nabi. Maka kemudian Nabi doakan dia Pak. Di dalam hadis yang sahih Nabi doakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, kata Nabi, banyakkanlah ya Allah anaknya. Banyakkanlah hartanya ya Allah. Berkahilah apapun yang Engkau beri kepadanya. Maka dikatakan oleh Imam Malik, Bapak Ibu, sahabat Anas bin Malik ini menjadi sahabat yang kaya, anak keturunannya mencapai 100 orang Pak. Berkah Pak. Coba Bapak Ibu, mengapa Nabi suruh kita menyebarkan salam Pak? Di awal-awal Nabi sampai di Madinah Pak. Kan ada 3 nasihat Nabi kepada penduduk Madinah. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, afshus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am. Sukalah kalian memberikan makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian pada malam hari ketika banyak manusia tertidur. Mengapa Nabi suruh kita menebarkan salam Pak? Karena kita tahu lafaz salam itu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita mendoakan, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, orang yang bertemu dengan kita, kita harapkan dia diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Coba Bapak Ibu, kini kita diundang Pak. Diundang untuk menghadiri acara walimahan. Datang Bapak, datang Ibu. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Pak? Apa doa kalau kita datang ke acara walimahan Pak? Doa kepada kedua mempelai. Hadis riwayat Abu Daud. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah juga yang kita minta Pak. Semoga engkau diberikan keberkahan wahai kedua mempelai. Dan semoga kalian berdua senantiasa dihimpun oleh Allah di dalam kebaikan. Berkah Pak. Jadi di antara kunci mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, minta berkah tuh Pak. Selain kita minta sendiri Pak, boleh juga minta berkah itu, minta didoakan dari orang-orang soleh, boleh Pak. Makanya Bapak Ibu, seringkali kalau orang Arab itu berbicara dengan kita, seringkali dia katakan barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik, sering Pak. Karena makna dari barakallahu fiik, semoga Allah mengaruniakan keberkahan kepada engkau. Ini yang kedua.
Yang ketiga, bagaimana untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan, carilah yang halal dalam kehidupan ini. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man akhadha malan bihaqqihi yubarik lahu fihi." Siapa saja, kata Nabi, yang mencari harta dengan jujur, yang mencari harta dengan benar, yang mencari harta secara halal, maka Allah akan berikan keberkahan kepada hartanya. Wa man akhadha malan bighairi haqqihi, tapi sebaliknya kata Nabi, siapa yang di dalam hidup mencari harta bukan demi halal, mencari harta yang haram, kata Nabi, famasaluhu kamasalil ladzi ya'kul wa la yashba. Maka orang itu, kata Nabi, seperti dia makan tapi tidak pernah kenyang-kenyang. Itulah dia tuh Pak, berita yang terbaru di Banjarnegara tuh Pak. Untuk apa dia pergi ke dukun? Untuk digandakan uangnya. Itu bukan orang miskin tuh Pak, bukan orang miskin Bu. Yang dibunuh oleh dukun 12 orang itu bukan orang miskin tuh Bu. Lihat rumahnya Pak, bertingkat rumahnya Pak. Dia setorkan tidak sedikit Pak, 100 juta tuh Pak. Ini nyata, hadis Nabi ini betul Bu. Siapa yang mencari harta, kata Nabi, menginginkan kehidupan dunia ini, tapi cara yang dia pakai adalah cara yang haram, tidak akan puas-puas selamanya Pak. Tapi setiap kita yang mencari, mengusahakan harta dengan jalan yang halal, Allah pasti berkahi kehidupan kita. Nah, inilah mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir maupun keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun mereka berada, semuanya dikaruniakan oleh Allah keberkahan di dalam hidupnya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja malam ini Bapak Ibu, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa pada malam ini adalah malam Jumat sekaligus malam 23 malam ganjil. Diharapkan adalah malam Al-Qadar. Jika seandainya malam ini adalah malam Al-Qadar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam ini dan kita dapatkan itu dalam keadaan terbaik yang bisa kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan malam itu, kita telah mendapatkan keberkahan di dalam umur. Bertambah umur itu selama 83 tahun 4 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi ibu-ibu, siapa yang paling kecil yang datang di sana Bu? Jamaah ibu-ibu, ada yang paling kecil Bu? Ada Bu? Tolong dikasih hadiah Bu. Ada ya Bu? So nanti kita kasih hadiah yang paling kecil. Ada Bu? Ada Ibu. Nah, tolong Pak. Kalau yang anak-anak ini yang di belakang Ustaz Muhammad nih, antum ya sini. Ini beliau tadi Ana lihat belum lagi tapi sudah di saf yang pertama. Mana ya saf pertama tadi ya? Ini satu-satunya anak di saf pertama kami lihat tadi Bapak Ibu. Masya Allah. Afwan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.